Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai anak-anak kami kelas 12, senang berjumpa lagi dengan kamu melalui daring. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, ada baiknya marilah sama-sama kita berdoa supaya daringnya semangat dan mendapat keberkahan. Oke, mari kita berdoa. Doa kita anggap selesai. Jadi anak-anak kami sekalian, marilah sama-sama kita lanjutkan materi kita peluang dengan menggunakan aturan perkalian. Minggu yang lalu aturan penjumlahan sudah kita terangkan. Jadi di situ yang penting kita perhatikan adalah kata penghubung yang digunakan pada aturan penjumlahan adalah kata penghubung atau, yang artinya suatu kejadian itu dilakukan dengan cara bergantian. Seperti pada minggu yang lalu, ya, cara kita menggunakan kendaraan itu secara bergantian pada waktu yang sama. Nah, di sini untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan aturan perkalian, di sini kata penghubung yang digunakan adalah kata penghubung dan, yang artinya kita menggunakan suatu kejadian itu sekaligus, tidak seperti peluang dengan aturan penjumlahan secara bergantian. Ini aturan perkalian sekaligus terjadi. Nah, untuk mempersingkatnya di sini ya, yang sudah saya kirim dengan kamu, di situ tertulis pada soal ini kita akan menentukan banyaknya pasangan baju dan celana, yang artinya setiap pasangan harus memuat baju dan celana, artinya digunakan sekaligus. Kalau kita memakai baju, berarti kita harus juga menggunakan celana, berarti baju dan celana sekaligus dipakai. Nah, di sini keduanya baju dan celana harus ada, sehingga di sini kita bisa menggunakannya dengan aturan perkalian. Kenapa dengan aturan perkalian? Karena di sini kejadian-kejadian ini digunakan sekaligus. Tidaklah mungkin orang menggunakan baju tetapi tidak menggunakan celana. Makanya baju dan celana dipakai sekaligus dan aturan yang digunakan adalah aturan perkalian. Nah, di sini rumus yang digunakan adalah untuk kejadian pertama yaitu baju dianggap K1, kemudian untuk celana dianggap kejadian yang kedua. Maka kejadian yang ada hanya dua, K1 dan kedua. Sehingga ya banyak caranya. 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Kemudian langsung saja kita ambil contoh yang pertama. Budi di sini mempunyai 3 buah baju dan seterusnya kamu baca di sini ya, bajunya di situ warnanya putih, coklat dan batik. Berarti ada 3 kejadian. Ada 3 K-nya, K1, K2, dan K3. Ia juga memiliki 2 buah celana, warnanya juga berbeda di sini, hitam dan coklat. Jadi pertanyaannya, ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai oleh si Budi? Itu untuk contoh 1, anak-anak kami bisa kamu bahas dan kamu jawab sendiri ada berapa cara. Nah, untuk contoh yang kedua ya, di sini contoh yang kedua, Iwan memiliki 5 jenis baju yang berbeda. Kemudian 2 jenis celana yang berbeda, 2 topi yang berbeda, 3 dasi yang berbeda, dan 4 pasang sepatu serta kaosnya. Pertanyaannya, tentukan
Ada berapa banyak cara si Iwan menggunakan seragam jika semua jenis harus dipakai? Artinya di situ si Iwan harus memakai baju, kemudian memakai celana, juga memakai topi, kemudian memakai dasi sekalian dengan sepatu dan kaosnya. Jadi penyelesaian di sini, total seragam yang mungkin terbentuk adalah atau seragam yang dapat dipakai itu ada berapa cara. Kita lihatlah di situ kejadiannya. Yang pertama 5. Apa 5? 5 ini baju. Kemudian kejadian yang kedua, 2 di situ celana. Kejadian yang ketiga, 2 topi. Kemudian kejadian yang keempat di sini 3 dasi. Dan yang terakhir ada 4 pasang sepatu. Sehingga kejadian yang ada di situ sebanyak 5. Berarti K1 kali K2 kali K3 kali K4 dan K5 sebanyak 240 pilihan. Jadi ini lebih mudah untuk menyelesaikannya. Yang jelas di situ apabila contoh soalnya itu penggunaannya atau kejadiannya sekaligus tidak bisa bergantian, maka ini digunakan aturan perkalian. Tetapi kalau kejadiannya itu bergantian, berarti yang digunakan dengan cara penjumlahan. Jadi anak-anak kami sekalian, ini sudah ada catatan sama kamu. Tinggal kamu mendengarkan video yang saya kirim ini supaya anak-anak kami tahu membedakan peluang dengan aturan penjumlahan dan peluang dengan aturan perkalian. Sekedar itu, kalau kiranya kurang mengerti, boleh kamu tanyakan. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian anak kami khusus untuk nomor 1, coba kamu jawab sendiri. Jawabannya boleh kamu kirim.